Timnas Indonesia U17 harus puas menutup laga dengan kondisi tertinggal dari Malaysia di matchday kedua Grup A Piala AFF. U17 2026, Kamis malam waktu Indonesia Barat. Bermain di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Timnas Indonesia U17 tertinggal 0-1 dari Malaysia U17 akibat skema bola mati yang gagal diantisipasi dengan baik. Sepanjang 25 menit pertama, kendali permainan sepenuhnya berada di tangan anak-anak asuh Kurniawan Dwi Julianto. Shoyo Himawan dan Keanu Sanjaya tampak sangat dominan dalam mengatur ritme di lini tengah, memaksa para pemain Malaysia hanya sesekali mengandalkan serangan balik. Timnas Indonesia U17 sempat mengancam lewat beberapa situasi yang berbahaya. Peluang terbaik muncul di menit ke-15 saat Keanu Sanjaya mendapatkan ruang tembak di tepi kotak penalti. Sayangnya, sepakan keras Keanu masih melebar tipis dari gawang Malaysia. Meskipun terus menyerang, penyelesaian akhir dan koordinasi di lini depan masih menjadi kendala bagi skuad merah putih untuk memecah kebuntuan. Asyik menyerang, gawang Noah Leoduvert justru kebobolan pada menit ke-33. Berawal dari skema tendangan sudut dari sisi kanan pertahanan Timnas Indonesia U17, bola mengarah tepat ke tiang jauh. Daniel Faris, bek tengah Malaysia yang berdiri tanpa kawalan, dengan mudah melepaskan sundulan terarah yang mengoyak jala Timnas Indonesia U17. Skor 1-0 untuk keunggulan Malaysia membuat atmosfer pertandingan semakin panas. Hingga peluit akhir dibunyikan, Timnas Indonesia U17 terus berusaha mencari gol penyeimbang. Namun pertahanan disiplin yang diterapkan tim Harimau Malaya Muda membuat skor tidak berubah. Pemain Timnas Indonesia Nathan Tijo Aon menjadi satu dari pemain naturalisasi kelahiran Belanda yang terdampak skandal paspor, Passportgate. Skandal paspor ini bermula dari laporan NAC Breda atas keabsahan Dean James membela Go Ahead Eagles. Nathan Tijo Aon mengakui apa yang dilakukan NAC Breda adalah masalah yang dibesar-besarkan. Dia mengaku tetap heran dengan laporan NAC Breda yang berdampak tak hanya pada klub tapi juga liga. Di satu sisi memang terasa aneh, tapi di sisi lain, semua kehebohan itu terjadi saat saya sedang berada di Indonesia untuk agenda internasional. Jadi menurut saya, di Belanda ini jadi lebih dibesar-besarkan daripada yang saya rasakan, ujar Nathan Tijo Aon. Nathan mengaku tak menyangka ini akan menjadi masalah besar. Meski terdampak langsung, pemain yang juga memperkuat Timnas Indonesia itu memilih tidak menyalahkan pihak manapun, termasuk NAC Breda. Kini, Tijo Aon fokus membantu Willem II menutup musim dengan hasil maksimal, termasuk menghadapi fase playoff promosi. Ia juga mengakui performanya sempat tidak konsisten di awal musim. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Simon Grayson, mengungkapkan sosok seperti apa John Herdman saat bertugas sebagai juru taktik. Grayson mengaku baru pertama kali bekerja dengan sosok seperti Herdman. Menurutnya, mantan pelatih Timnas Kanada itu sosok yang intens dan sangat perhatian terhadap detail. Dia sosok yang perhatian terhadap detail bahkan jauh lebih tinggi dari yang sudah saya lakukan sepanjang karir kepelatihan saya. Itu yang membuat dia sukses di sepak bola internasional, katanya. Grayson pun meyakini bahwa Timnas Indonesia akan terus berkembang di bawah asuhan Herdman. Keyakinan itu muncul karena melihat bagaimana sepak terjang Herdman dalam karirnya sebagai pelatih. Timnas Indonesia telah melakoni 2 laga dalam ajang FIFA Series 2026 di bawah asuhan Herdman. Hasilnya tim Garuda menang 4-0 atas Saint Kitts and Nevis, lalu kalah 0-1 dari Bulgaria. Striker V. Venlo, Dean Zandbergen punya keinginan kuat untuk membela Timnas Indonesia pada masa depan meski Liga Belanda sempat terguncang oleh isu Passportgate. Perkembangan isu paspor di Liga Belanda juga sampai di telinga Dean Zandbergen yang notabene punya darah Indonesia. Striker VV Venlo tersebut memenuhi syarat membela Timnas Indonesia melalui darah ibunya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Dalam wawancara dengan FC Afkiken pada 8 April 2026 lalu, Dean Zandbergen buka suara soal kasus paspor di Liga Belanda. Menyusul isu paspor di Liga Belanda, Dean Zandbergen mengaku bersyukur bahwa dirinya tidak terlibat dalam pusaran kasus tersebut.
Andai terlibat usai menerima status WNI, Dean berpikir dirinya akan ikut menepi seperti para pemain timnas Indonesia lainnya. Meski begitu, keinginan Dean Zandbergen untuk membela timnas Indonesia tidak akan surut. Dirinya masih berhasrat untuk membela timnas Indonesia. Dean juga mengaku bahwa dirinya masih memiliki keluarga yang tinggal di Indonesia dari jalur sang ibu. Jadi, ya, aku akan berbohong kalau bilang aku tidak menginginkannya, ujar Dean Zandbergen. Dean Zandbergen kerap digadang-gadang jadi calon striker timnas Indonesia. Statistiknya cukup oke pada musim ini bersama V Venlo. Striker kelahiran 5 September 2001 sukses mencetak 13 gol dari 33 pertandingan pada semua ajang. Andai jadi bergabung dengan timnas Indonesia, dirinya akan menambah pilihan di lini depan. Kabar gembira datang bagi para pendukung sepak bola tanah air setelah Luke Vickery dipastikan memilih untuk membela tim nasional Indonesia. Pemain berbakat yang baru menginjak usia 20 tahun tersebut kini telah membulatkan tekad untuk menjalani proses perpindahan kewarganegaraan demi mengenakan seragam merah putih di kancah internasional. PSSI secara resmi mengonfirmasi bahwa langkah-langkah administratif untuk proses naturalisasi Vickery sudah mulai berjalan. Kehadirannya diproyeksikan akan memberikan suntikan energi dan kualitas baru di lini tengah maupun serang, mengingat usianya yang masih sangat muda dan potensi besarnya untuk berkembang dalam jangka panjang bersama skuad Garuda. Keputusan untuk memproses Vickery tidak datang begitu saja, melainkan berawal dari rekomendasi langsung yang diberikan oleh pelatih kepala, John Herdman. Pelatih asal Inggris tersebut dikabarkan melihat atribut permainan yang sesuai dengan skema taktik yang tengah ia bangun, sehingga ia mendesak federasi untuk segera memfasilitasi perpindahan kewarganegaraan sang pemain, agar bisa segera bergabung dalam pemusatan latihan. Dengan dimulainya proses ini, manajemen timnas Indonesia berharap segala prosedur administrasi dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Kehadiran Luke Vickery diharapkan menjadi bagian dari transformasi besar-besaran yang sedang diusung oleh PSSI dan John Herdman dalam upaya membangun tim yang kompetitif untuk menghadapi berbagai kualifikasi kompetisi bergengsi di masa mendatang. Konfederasi Sepak Bola Asia resmi mengumumkan perubahan jadwal pengundian grup Piala Asia 2027 di Arab Saudi menjadi tanggal 9 Mei 2026. Lokasi pengundian grup untuk Piala Asia 2027 akan berlangsung di Riyadh, Arab Saudi, atau tepatnya berlokasi di distrik At-Turaif. Timnas Indonesia sendiri telah dipastikan menjadi salah satu peserta yang akan bersaing dalam turnamen 4 tahunan tersebut. Skuad Garuda mengamankan tiket putaran final setelah berhasil melaju ke babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan menempati posisi runner-up grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 membawa Indonesia masuk dalam daftar 18 negara pertama yang lolos otomatis. Pencapaian ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang tercepat mengamankan tempat di putaran final. Saat ini sudah terdapat 23 negara yang dipastikan akan berlaga pada putaran final mendatang. Hanya tersisa satu slot terakhir yang masih diperebutkan melalui babak playoff antara dua negara, yakni Lebanon dan Yaman. Pascal Struijk yang baru saja mengantarkan Leeds United promosi ke Premier League 2025 sampai 2026 ramai dibahas dalam beberapa hari terakhir. Back 25 tahun ini menjadi perbincangan pencinta sepak bola tanah air karena petinggi Voetbal Premier Denny van Laar membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Jika benar menjalani proses naturalisasi WNA, Pascal Struijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan John Herdman, Pascal Struijk dapat mengisi posisi bek tengah sebelah kiri. Ex-pemain Ajax Amsterdam U21 ini dapat membentuk trio tangguh di jantung pertahanan skuad Garuda bersama Max Hilgers dan Kapten Jay Itzes.